Mari Ibu Bapak kita masuk ini dalam sabda Tuhan. Tinggal dalam kasih-Mu seperti pujian kita tadi. Kita mau diam, kita mau hening, kita mau tunduk dalam urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tinggal dalam kasih-Mu, tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Itulah cinta dan kasih sabda firman-Mu yang kami rindukan. Terima kasih untuk bulan Agustus yang kemarin. Ada air mata, ada perjuangan, tapi juga ada sukacita, ada kegembiraan dan berkat-berkat luar biasa. Terima kasih lebih lagi kami bersyukur untuk September ini Tuhan. Bulan baru, berkat kasih karunia baru, dan pertanggungjawaban yang baru. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu dalam PD Ribka ini. Mari Roh Kudus lebih lagi bertahta dalam hati dan pikiran kami. Kami mau mendedikasikan tubuh, hidup, seluruh talenta, kemampuan bahkan kekurangan kami untuk menyenangkan hati-Mu dan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami melakukannya. Amin. Shalom, selamat siang. Kita dada dulu dong semuanya ya. Ya, walaupun menggunakan digital, tetap maknanya tidak berubah. Substansi dan kekuatan hikmat Tuhan bahkan lebih hebat lagi. Dan kita dipersatukan muka dengan muka. Ya. Nah, kita mau belajar soal mendedikasikan. Saya mau ajak kita buka Mazmur 65. Mari buka Alkitab. Ayat 1-8. Mazmur 65. Ayat 1-8. Izinkan saya baca 1-9 ya, 1-9. Nanti kita fokus di ayat 5, tapi juga ada ayat-ayat lain, beberapa ayat lain yang mau kita coba tengok ya. 1-9, di situ sampai 8, tapi saya habiskan sampai 9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Tanda seru di situ ya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat terakhir ke-9. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Wow, luar biasa ya. Langsung saya mau ajak kita fokus bagian ayat 5. Coba. Saya minta tolong coba baca ulang salah seorang dari kita. Mungkin Ibu Kartini gitu ya. Boleh minta tolong baca ulang bagian kita untuk ayat 5. Ini keren abis. Silakan. Mazmur 65 ayat 5 ya Pak ya. Yes. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Apa yang Ibu tangkap, Bu? Dikit saja, Bu Kartini. Tolong share sama kita dari satu ayat yang kuat ini.
orang yang dipilih Tuhan ya. Itu berarti mungkin orang yang punya karunia khusus, panggilan khusus dari Tuhan gitu. Ya. Ada lagi? Mendekat diam di pelataranmu. Ya, kiranya kami menjadi kenyang. Nah, tuh coba kira dari situ apa lagi kira-kira? Menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Yes, apa? Spontan aja. Jadi mungkin ketika kita memuji Tuhan, kita seharusnya merasa puas gitu kali ya, kenyang. Iya, betul. Dengan menikmati kehadiran Tuhan, Tuhan gitu. Iya, betul. Jadi terima kasih Bu Kartini ya. Jadi benar sekali kalau kita dari bawah ya, dari bawah tadi yang Bu Kartini saudara kekasih kita udah kasih respons spontan, dan spontan itu yang segar, yang kuat biasanya, lebih kuat ya. Kiranya kami menjadi kenyang. Jadi ada janji di situ, tetapi juga ada sebuah kekuatan untuk kita lebih lagi merespons janji. Sekali lagi, ada janji dari Tuhan, betul saudara, tetapi ada kekuatan untuk kita merespons janji itu. Jadi seperti seorang anak dijanjikan bahwa kamu nanti kalau lulus ujian, kalau kamu bisa mencapai level achievement seperti ini ya, kalau karyawan begitu, ada hal yang dijanjikan oleh atasan, oleh perusahaan, ada oleh orang tua tadi, oleh siapapun. Tapi tarik itu lebih hebat. Kenyang dengan segala yang baik katanya. Segala yang baik. Ya, kalau bisa ditambah segala sesuatu yang baik. Betul saudara? Di rumahmu itu artinya kekuatan hadirat Allah. Saya berdoa, mari di awal ini hadirkan hadirat Kristus tiap hari dalam setiap tugas pekerjaan dan rumah tanggamu. Betul saudara? Dan biarlah kekudusan Tuhan hadir. Ini yang kita mau respon sekarang. Nah, kalau tarik ke atas ayat ini, paling awal dikatakan tadi, Ibu Kartini juga sudah baca ulang tadi, dan kita semua tadi sudah baca, berbahagialah. Kegembiraan. Kegembiraan karena Tuhan sudah pilih kita. Dia rengkuh kita. Jadi tidak hanya kelebihan dalam doa awal, saya katakan tadi, bahkan Tuhan mau pakai di kekuranganmu. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu dan teman-teman yang baik, Tuhan tarik kita, ya, bukan sekedar karena kita punya kelebihan, potensi, talenta, pengalaman, skill, semua dari Tuhan. Betul saudara? Tapi juga Tuhan izinkan dengan manusia dan kemanusiaan kita juga punya keterbatasan, kekurangan, bahkan bisa sakit, bisa juga broke, bisa kepleset juga, bisa salah ucap, bisa salah tafsir, bisa juga melakukan kesalahan bahkan. Tapi lihat, justru di tengah kemampuan, kekurangan, potensi, dan juga keterbatasan kita, luar biasa, praise the Lord, Tuhan pakai Anda dan saya. Ya. Dan ini kehebatan Tuhan yang kita sembah dalam Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Saya tadi juga cerahkan di doa awal, kita say thank you, bersyukur untuk bulan Agustus. Betul saudara? Mundur sedikit, banyak sekali yang sudah terjadi. 77 tahun bangsa dan negara. Ya, merdeka untuk itu. Tetapi kemerdekaan yang paling top adalah keselamatan dalam Kristus. Ya kan? Nah, itu kita nikmati kapan? Tiap hari. Ya, tiap waktu bahkan. Nah, kalau tiap hari, tiap waktu kita menerima kasih karunia Tuhan yang memerdekakan kita, walaupun ada tangis. Benar? Agustus ada tangisan. Ya. Ada pergumulan, ada berita yang sampai hari ini kadangkala sampai kita resah sendiri dan bilang, aduh udah bosen dengar berita ini, sinetron Duren 3, ngerti maksud saya saudara? Ya kan, skenarionya ganti melulu, yang terlibat makin banyak.
tapi kita mau maknai untuk evaluasi juga diri. Nah, sekali lagi ini dia. Pemazmur itu ahli banget. Kalau anak muda sekarang bilang bingit, ya, ahli bingit, ahli sekali untuk apa? Dia refleksi, dia evaluasi diri. Dia tidak berkata, "Woi, gua yang dipilih Tuhan." Ya, sambil tepuk dadanya gitu. "Woi, saya dikasih karunia bisa untuk bermazmur. Oh, saya yang dipilih untuk jadi pemimpin selagi saya remaja." Nah. Daud tidak pernah mencuri kemuliaan Allah. Tidak pernah. Oh, itu sama seperti Rasul Paulus di konteks perjanjian baru. Bahkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita selalu menandaskan, kamu harus membawa terang, katanya. Terang apa? Ini dia. Untuk merespons itu tadi. Kalau bahasa yang kita kenal, yang mungkin sering juga kita dengar, tema kita hari ini, mohon izin kita pegang bukan sekedar istilah. Dedicate. Dedikasi. Mendedikasikan. Ya. Mendedikasikan hidup. Kalau Roma 12 ayat 1 dan 2, betul saudara, Roma 12, persembahkanlah tubuhmu, katanya. Itu artinya simbol dari seluruhnya. Kemampuan, potensi, kelebihan, kekurangan, bahkan tadi juga seluruh usia. Berapapun usia Anda. Ya, sampai dengan saya katakan tadi, bersyukur untuk Agustus, bersyukur juga lebih lagi untuk September. Dan itu akan memampukan kita mendedikasikan hidup kita bersyukur untuk Oktober. Lihat ini saudara, ya. Saya tunjuk ke sana tuh, ya. 3 bulan ke depan, triwulan terakhir kita di 2022. Halo, saudara, cepat sekali waktu. Benar? 3 bulan lagi kita udah Natalan. Kita akan masuk tahun baru 2023. Halo, ya, makna adalah yang terpenting. Ya kan? Apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita nyatakan. Kita harus seperti Yesus Tuhan dan Juru Selamat di Taman Getsemani, yang seringkali juga kita tergoda, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Betul saudara? Kalau boleh problem, beban, ya kan, tanggung jawab sebagai anak Tuhan, perjuangan kita untuk menghadirkan kasih Kristus di pekerjaan, untuk kita terus berkarya menghadirkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita dengan urapan Roh Kudus. Itu untuk Anda dan saya kita maknai. Oh iya ya, kalau sampai dengan September dan bentar lagi, gitu ya, kalau orang Betawi bilang, bentar lagi nih, sebentar lagi, 3 bulan ke depan, 1, 2, 3, itu kan hitungan universal, betul saudara? 1, 2, 3, aku akan naik Christmas dan aku akan diberkati dengan tahun yang baru. Apa yang sudah kita boleh diubah? Benar saudara, saya mau tawarkan firman Tuhan hari ini, saya hadirkan, dan Tuhan betul-betul juga mendidik saya, mengajar saya. Saya rindu kita semua mengalaminya juga dalam urapan Roh. Biar Tuhan bentuk didik kita lebih mendedikasikan. Bukan sekedar bilang saya Kristen, saya ikut Tuhan, saya pengikut Tuhan. Bahkan kita tergoda tadi ya, seperti belajar pada Daud. Dia tidak pernah. Kita tergoda seringkali. Saya utusan Kristus, saya ini pelayan Tuhan. Saudara, kalau Anda menyebut Anda pelayan Tuhan, saya dan Anda harusnya lebih tunduk. Saya ini pelayan, saya ini hamba. Nah ini yang pertama, poin pertama. Yuk, mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Kata melayani Tuhan seringkali mengalami degradasi makna. Betul saudara, seringkali pelayanan yuk. Kadang-kala ngajak orang. Padahal diri sendiri udah mulai drop tuh. Ya kan? Tentang kata melayani. Hari ini saya mau Anda dinaikkan. Amin. Saudara, Anda harus naik sebelum Anda ajak orang lain. Doa lebih sungguh sebelum Anda mendoakan orang lain. Ya, datang biar Tuhan kunjungi, ya, visit engkau. Roh Kudus memvisit hati, spiritual, rasional, otak, kepandaian, kemampuan, pekerjaan khususnya. Karena Ribka ini banyak yang juga bekerja kan, mau home, ya, mau from office,
Mari biar Tuhan dulu yang bentuk untuk engkau akhirnya bilang, kita sama-sama bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku, ini kami, utuslah kami. Mendedikasikan. Itu artinya pagi, siang, sore, sampai malam. Tidak sekedar bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tapi, Tuhan, ini kami, pakailah kami. Wow, luar biasa. Ya, coba buka Maleakhi 3 ayat 17. Ada 2-3 ayat ke depan, agak loncat-loncat, tapi ini sangat berhubungan ya. Benang merahnya sangat kuat soal mempersembahkan, soal melayani Tuhan, soal mendedikasikan. Siapa saja yang sudah dapat, cepat saja silakan, kami persilakan untuk boleh bagi berkat buat kita. Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 17. Ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wow, lihat itu. Jadi konsep format Allah Bapa dengan Allah Putra, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa kali Yesus seperti doa Getsemani kan? Tadinya dia bilang gini, kalau boleh cawan ini lalu dari padaku. Terus saudara, lalu dia berubah bilang, ya, dia Tuhan yang tahu betul, peduli betul. Kita manusia ini nggak bisa bayar hutang dosa kita. Betul saudara, kita nggak bisa nyelamatin kita. Lalu dia bilang apa? Dia berubah. Dia beralih bilang, jangan kehendakku yang jadi. Lihat dedikasi ini. Jadilah kehendakmu. Ini kan sebetulnya dia sendiri ngomong tentang dirinya. Benar nggak saudara-saudara? Trinitas, ya, Trinity. Ya kan? Tapi maksud Allah apa? Dia ajar Anda dan saya. Dia mengajar muridnya, dia mengajar pengikutnya, dia mengajar gerejanya, dia mengajar membentuk Anda dan saya karyawan-karyawati, pekerja-pekerja Kristus. Zaman makin berat. Betul, saudara? Kemarin saya baru layani pemakaman yang kena COVID. Jadi COVID itu benar masih ada. Dan benar masih bahaya. Ya, saudara-saudara, izinkan. Saya kemarin baru melayani. Ya, umat jemaat kami ada yang meninggal COVID. Terus petinya dibungkus begitu. Kita kan pikir, udah nggak bakal lagi lah melihat kenyataan yang gini-gini. Ya udahlah, udah begitu ya. No. Saudara, mari dimurnikan di dalam cinta kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu kita rindu. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, kita nggak bisa bertahan dalam hidup di pandemi yang memang melandai, tapi belum selesai. Bisa mengerti maksud saya, saudara? Makanya tadi saya bersyukur. Ya, Ricky, Pak Ricky luar biasa. Ya, kebanggaan pada Tuhan, syukur pada Tuhan. Beliau sakit, tapi masih setia. Suaranya masih kenceng. Itulah ya. Dan luar biasa. Kami doa Pak Riki, saya doa bersama semua teman-teman PD Ripka, buat Anda, buat istri juga. Kami dengar tadi di awal-awal persiapan kita, luar biasa. Ya, Pak Riki harus keluar dulu, masuk lagi, tes, apakah terdengar suara saya. Saudara, ini yang dimaksudkan mendedikasikan. Saya bukan mengkultuskan manusia. Betul ya Pak Riki ya? Bukan, betul ya teman-teman? Tidak, saudara. Mari belajar dari Tuhan lewat orang-orang di sekitarmu. Kadang-kala kita mau melayani yang gede-gede, yang jauh-jauh, yang luas-luas. Tapi kita lupa untuk lebih care sama yang kiri kanan yang terdekat. Bahkan yang sama-sama pelayanan dengan kita, bisa ngerti saudara-saudara, kita kurang mendedikasikan diri kita pada Tuhan untuk sayang kepada orang-orang yang terdekat. Saya mau Anda kembali pada yang terdekat. Ya, dedikasikan dirimu untuk istrimu. Dedikasikan cinta kasih Kristusmu untuk suamimu. Bisa mengerti saudara-saudara? Dedikasikan engkau sebagai papa mama, papi mami yang setia, yang bertanggung jawab, yang kasih teladan. Walau berkeringat, walau harus menangis, ya, bisnis bro, usaha jatuh,
PHK mungkin sampai. Ya, saya hanya kasih contoh, tidak mendoakan yang buruk, saudara. Tetapi saya mau itu tadi evaluasi lagi. Aku ada seperti sekarang karena kasih karunia dan sayangnya Tuhan. Aku punya kekurangan, kita punya kelemahan. Semua kita bisa terpapar. Betul, saudara? Kita semua bisa sakit loh. Kita bisa jatuh. Tapi tangan Tuhan luar biasa. Dia punya cara yang ajaib selalu. Dia punya bagian-bagian untuk dia kembali lagi, direstorasi, ya, dilengkapi lagi, ya, dituntun, ditegur, dihibur kita. Oh, Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada, saudara. Betul. Kita bandel, wah, dituntun lagi, direngkuh lagi, dipeluk lagi. Ya, kalau kita sombong diingetin lagi. Rendah hati, ya kan? Waktu kita egoisme lagi, sadar nggak sadar, walaupun sebagai pelayan, walaupun sebagai umat Tuhan, walaupun kita udah dari orok misalnya ya, sudah berbelasan tahun atau berpuluh tahun ikut Yesus, egoisme itu luar biasa. Sinetron Duren 3, ngerti maksud saya? Tadi saya sudah sebut ya, itu 2 yang paling besar, betul saudara? Kesombongan dan pemuasan mementingkan diri sendiri. Ya kan? Ajudan sendiri ditembak. Saudara, saya mau Anda doakan keluarga korban. Doakan betul kuasa hukum keluarga korban. Dan biarlah bukan sekedar soal kasus ini, tapi kita lihat pemurnian Indonesia. Amin. Pemurnian Indonesia. Dan saya mau dari Anda dan saya, dari yang kecil, lilin-lilin kecil, lilin-lilin kecil, kita menerangi kegelapan. Kelihatannya oke-oke, kelihatannya baik-baik. Saudara, ya, mari kita nggak bicara agama lain dulu. Ini bukan soal pilah-pilah agama. Tidak, bukan soal itu. Semua kita Indonesia, tapi mulailah sebagai orang Kristen yang ngaku pengikut Kristus. Dia berkata di sini tadi, kita adalah miliknya. Mari mengasihi Tuhan karena Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus sayang pada kita. Jadi hubungan Allah Bapa dan Kristus itu frame-nya ditempatkan pada Anda dan pada saya. Dia sayang seperti Bapa sayang pada anak-anaknya. Respons itu, melayani adalah respons atas berkat. Respons kita atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Ya, dan coba lihat gambar ini saudara-saudara. Pandemi melandai, belum selesai, tapi foto ini menandaskan. Ya, saya mau tidak lelah-lelah bilang, teman-teman, Bapak Ibu, yuk pakai digital ini. Handphone kita minimal, laptop dan semua, wifi kita, ya, semua kuota yang Tuhan kasih pada kita bagi pelayanan untuk kemuliaan kasih Kristus. Ya, motor Anda untuk boleh menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Mobil Anda jadikan itu jalan untuk saluran kasih karunia Tuhan. Ya, apapun dari dalam hati. Mulai dari doa, ya saudara-saudara, mari lebih merasakan penderitaan orang lain. Saya mau Anda mendedikasikan dari DOA, prayer, doa. Merasakan pain, kesakitan orang lain waktu kita doakan teman kita. Ya, kita tahu mungkin pergumulan dia, kita tahu kesakitan dia. Mari berempati di dalam Kristus. Karena Tuhan berempati pada kita, betul sampai dia bilang tadi, jangan kehendakku yang jadi Bapa, jadilah kehendakmu. Dia ajar Anda dan saya. Betul saudara, bawa kegembiraan, bawa sukacita dalam keluarga, dalam kehidupan sosial bertetangga, masyarakat, lingkungan, tapi juga di pekerjaanmu. Saya mau betul, jangan pandemi alasan kita jadi kuper. Betul saudara? Ya, penderitaan, kesengsaraan tidak boleh, bahkan
tidak akan, kita mau aminkan itu. Betul saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh dan tidak akan menghancurkan fokus panggilan pelayanan kita. Melalui keluarga, melalui pekerjaan kita, karya, kerja, tapi juga kesehatian kita. Sekarang kita balik ke perjanjian baru. Coba Lukas 9 ayat 62. Siapa saja seperti Ibu Pinkan tadi boleh membaca, siapa yang sudah dapat dan bagi berkat ini buat kita. Lukas 9:62. Silakan. Bu Luciana boleh minta tolong baca buat kita? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, terima kasih Bu Luciana. Ini kan kita udah ngerti, bahkan hafal mati kadang ya kita bilang ya. Gawatnya kadang kelewat mati jadi nggak berbicara lagi. Bisa ngerti maksud saya saudara? Saya apa adanya, lihat ini. Setiap orang itu berarti individu, ya kan, person. Setiap orang. Jadi jangan bicara untuk berlindung dari apapun juga. Oh karena salah dia, oh karena dialah saya begini, atau ini untuk. Tidak. Saudara pertanggungjawabkan dirimu di hadapan Tuhan. Setiap orang yang siap untuk membajak. Betul? Ya? Maju. Membajak itu maju. Bukan diam. Apalagi untuk mundur. Lihat ini. Menoleh ke belakang. Wow. Sodom dan Gomora, kita tahu kisah itu. Itu saudara, kalimat menoleh ke belakang waktu membajak, saudara akan membuat bajakanmu jadi rusak. Nggak beraturan. Hilang fokus. Ketika nggak beraturan, ya, ketika sesat, ketika nggak ada jalan kelihatannya, ketika ada kekacauan terjadi dari apa yang kita jalankan, nah itu biasanya kita cari kesalahan sendiri. Betul saudara? Menyalahkan orang lain. Bisa ngerti maksud saya? Jadi bukan karena kita tahu kita salah, tapi ketika ada kesalahan terjadi, kekacauan apalagi, lalu kita bilang itu sih karena, saudara berhenti yang seperti itu. Fokus, dedikasikan hidupmu, hati, pikiranmu. Setiap mau melakukan sesuatu pekerjaan, pelayananmu, fokus, dedikasikan. Setiap pada saat melakukan, membajak, dedikasikan, fokus. After juga begitu. Setelah melakukan ya pelayanan, pekerjaan kita, sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, fokus, naikkan syukur dan muliakan Tuhan Yesus. Dan taruh itu untuk kerajaan Allah. Lihat gambar ini. Saya temukan di internet, saudara-saudara. Ya, Anda memang menghadap kepada laptop. Betul, saudara? Tapi mulai hari ini dengan tema hari ini. Saya mau melihat Anda melihat tulisan pekerjaanmu. Ya, serepot apapun, seberat apapun, sebete apapun. Tuhan sedang bentuk engkau loh. Tuhan sedang ajar kita. Dia dosen di atas segala dosen. Dia guru di atas segala guru. Dia pembimbing di atas segala pembimbing. Dan yang hebat, dosen, guru, dan pembimbing di atas segala pembimbing ini, inilah yang kita layani. Kita bilang kita mau melayani, tapi kita nggak mau diajar. Bisa ngerti apa yang saya katakan, saudara? Belajarlah dari bahkan setiap kata ketikan sabda Tuhan. Ya, melalui pekerjaan. Yang ketiga, mari oleh karenanya menghidupi kasih itu. Menghidupi pelayanan itu. Ya. Oh berarti ada kasih yang mati Pak Lusindo. Kurang lebih begitu. Ada pelayanan yang mati? Ada. Kita kenal istilah suam-suam kuku. Anda ngerti maksud itu saudara-saudara? Ya, kita lakukan ya udahlah pokoknya ini enggak. Ya. Setiap saya diundang oleh Ribka, saya menaikkan syukur. Minimal Tuhan terus berkati kelanggengan kesehatan pengurus.
kesehatian pengurus juga dengan umat jemaat PD Ribka. Bisa ngerti saudara? Karena ketika ada sesuatu persekutuan ibadah, apalagi jemaat ya, yang drop, berhenti, vakum, naikinnya susah banget. Betul saudara? Ya, untuk menghidupkannya susah sekali. Oleh karenanya jangan sampai mati cinta dan kasihmu. Ya, dan biarlah tiap waktu mulai dari doa. Kita saling menghidupkan cinta kasih. Itu tadi, kalau mendoakan, apalagi kita dengar ya, misalnya kita udah tahu tadi nih, baru tahu Pak Riki, pelayan Tuhan yang luar biasa ini ya, dia rupanya dengan jujur berkata isoman. Saudara langsung naikkan di hatimu bersyukur, tapi doakan suka. Apalagi kita pernah mengalaminya dan menjadi penyintas, betul? Mengerti penyintas, ya kan, saudara? Boleh sembuh. Ayo menghidupi pelayanan dan berkata, oh Tuhan, biarlah kami sama-sama melayanimu lebih indah lagi. Mulailah dari doamu. 1 Timotius 2 ayat 1. Saya minta izin untuk membaca bagian ini. Kita agak-agak loncat ya. Ini dikirim kepada muridnya Paulus. Ya, Paulus kirim kepada anak rohaninya. Pertama-tama aku menasihatkan. Wow, keras sekali itu. Naikkanlah permohonan apa? Doa syafaat. Doa syafaat itu doa untuk orang lain. Itu artinya syafaat. Ya kan? Dan ucapan syukur. Oh, ini frame-nya sekali lagi ajaran hikmat Tuhan melalui Paulus. Cirinya Paulus adalah setiap kali aku mengingat akan kamu, aku bersyukur. Dan setiap kali aku mendoakan kamu, aku mendoakan dengan penuh sukacita. Ada kegembiraan. Yang hebatnya tahu Anda saudara, surat Rasul Paulus ke banyak tempat termasuk pada Timotius ini, mayoritas ditulis dari dalam penjara. Untuk semua orang. Ya, ada gambar ini. Kita tahu kira-kira peristiwa apa ini? Cepat saja. Dari sekolah minggu sudah kita kenal. Pedang Samaria. Iya, betul. Ya kan? Ada 3 tokoh, tapi ada 2 tuh yang di paling depan, paling belakang. Betul saudara? Ya, para imam itu kan juga pendeta. Kalau sekarang itu pada saya kan istilahnya tegurannya. Oh, saya mau melayani. Nanti saya najis. Itu dalam pemaknaan tafsiran Biblika jelas dikatakan teman-teman dan Bapak Ibu. Kemungkinan besar dia beralasan, saya mau melayani ibadah. Karena nanti kalau saya jamah jenazah, jadi dikira sudah mati ini orang yang jadi korban. Karena memang ada peraturan gitulah ya. Kalau jamah jenazah, najis. Harus cuci tangan dulu. Harus ada proses pentahiran. Baru lakukan pelayanan. Tapi kan itu jadi excuse. Bisa ngerti? Nah ini saya katakan tadi. Ya, menyalahgunakan kemerdekaan kalau kita maknai pada bulan Agustus kemarin. Jangan salah gunakan kemerdekaan dalam Kristus. Itu yang di belakang, ya, yang di belakang itu Lewi. Lewi siapa? Kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sama juga lewat gitu saja. Nah, dari singkatnya, mari kita ditegur, kita dikuatkan. Zaman now ini, mari menjadi orang Samaria yang baik hati. Jangan lihat suku apapun, suku, bangsa apapun, bahkan agama apapun. Teman-teman Bapak Ibu, dedikasikan pekerjaan karya pelayananmu menghadirkan Kristus, cinta kasih Kristus dalam keseharian. Ayat terakhir, Lukas 10. Kita baca sama-sama. Nanti kalau ada yang mau minta PPT-nya silakan, jadi bisa dihubungkan. Karena semuanya saling berhubungan ya, teman-teman dan ibu bapak, di saat teduh pribadi, saat teduh di meja kerja Anda, bersama family, boleh dibaca, dihubung-hubungkan lagi, semua dimaknai. Kita baca ini sama-sama, Lukas 10, ayat terakhir kita 37, Iya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.
Kata Yesus kepadanya, apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Hebat ya cara pedagogi Yesus, cara pengajaran Tuhan. Bisa ingat tadi gambar yang ada orang kerja laptop tadi, di depan ada Yesus. Saudara, hari ini Tuhan Yesus ada di depan Anda. Bahkan Roh Kudus ketuk hati Anda. Ya, September, halo. Kalau dunia bilang September ceria. Ada keceriaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Nah, ini dia. Kegembiraan itu Anda taruh untuk kemuliaan Tuhan, bagikan banyak orang. Ya, lihat gambar ini, saling yang lanjut, saling menopang. Kita udah sering lihat gambar seperti ini. Kadangkala kita maunya hasil di bagian top atas itu aja. Bener nggak? Tapi kita nggak mau kadangkala berproses yang di bawah itu. Saya mau sekarang dedikasikan untuk lebih yang di bawah itu. Saling menopang, mendoakan pertama tadi, menopang, memperhatikan, lebih peduli, lebih berbagi, melayani siapapun, melayani keluarga, melayani orang-orang yang terdekat. Dedikasikan juga melayani bahkan sampai kepada yang membenci kita. Ya kan? Yesus bilang, ya, kamu tahu ada kalimat yang mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku berkata padamu, betul saudara, kalau ada yang dituduhkan kepada kamu untuk kamu menyerahkan bajumu, serahkan juga jubah. Jadi orang pakai baju zaman dulu baru tutup jubah. Kalau ada yang minta baju, jangan kasih baju aja, jubah. Ya, kalau engkau ditampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Dedikasikan hidupmu untuk Kristus. Silakan ambil handphone Anda, saudara-saudara. Ini closing komitmen kita. Kita mau berkomitmen. Boleh ambil handphone. Akhirnya. Dua emoticon yang kalau judulnya kalau tidak salah happy gitu ya. Jadi maaf, lambang Pak Lusino, senyum itu. Betul? Pak Lusino tadi agak hilang sinyalnya. Boleh diulangi lagi instruksinya. Tadi sempat hilang. Ya, emoticonnya boleh ditampilkan? Boleh tampilkan? Boleh yang ditampilkan? Terakhir. PPT. Yang terakhir, langsung. Yang terakhir. Oh. Ke email? Oh. PPT tadi, minta maaf. Yes. Oke, oh ya udah. Nah, thank you. Silakan pilih mau kiri atau kanan. Betul? Silakan pilih kiri atau kanan. Lalu ya kalau di aplikasi WA kita pakai WA ya. WA kan yang paling sesuatu lah kalau sekarang ini malah ya untuk komunikasi. Pilih kiri atau kanan, itu judulnya happy kalau nggak salah judul emoticonnya. Sudah? Pilih dulu ya, pilih dulu. Jangan kirim dulu. Kita akan kirim nanti hitungan ketiga, saudara-saudara. Ini komit kita atas firman Tuhan dan tema kita mendedikasikan pelayanan kita, diri hidup kita pada Tuhan, membawa kegembiraan pada banyak orang. Kita kirim pada dua pihak. Nanti saya minta kirim kepada dua. Yang pertama, tolong kirim ke WA grup keluarga besar Anda. Bisa? Silakan pilih WA grup keluarga besar. Kadangkala karena bete ya, karena kesel ya gitu kita bilang, aduh nih WA grup keluarga besar ini apa? Coba, betul nggak? Coba ya. Yang muda-muda kadang bilang gini, ya kan? Kadang jujur ada banyak anak muda. Aduh Bang, aduh Pak Pendeta, kalau bukan karena papi mami, papa mama, gue udah keluar tuh dari WA grup itu. WA grup keluarga besar itu. Betul nggak saudara-saudara? Tapi jangan yang begitu. Dedikasikan hidupmu. Ya, engkau ada bertumbuh karena keluarga. Ya, naik turun, positif negatif dari orang-orang yang ada, syukuri. Ya, nikmati, betul-betul. Walaupun sulit gitu ya, ngertiin manusia tuh jauh lebih sulit.
tapi saya mau Anda hadir jadi bawa kegembiraan. Itu yang pertama. Nanti kirim, saya akan hitung 1, 2, 3 kepada WA grup keluarga besar. Yang kedua, terakhir, tolong kirim ke kalau anak muda sekarang istilahnya BFF. BFF itu apa teman-teman, Bapak Ibu? Hah? Ya, best friend forever. Betul? Teman SD, teman SMP, BFF, SMA, kuliah, tolong pilih satu orang saja. Ya, siapa ya gitu ya. Kita nyebut dia BFF, tapi kok kayaknya udah belakangan ini agak jarang kontak-kontakan. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Ya, mendedikasikan pelayanan hidupmu pada Tuhan itu menjangkau orang-orang yang engkau sayangi dan menyayangimu, yang kau kenal dan mengenalmu. Bisa maknanya, saudara-saudara? Bisa? Nanti kalau udah kirim, biasanya di mana-mana saya bikin ini sangat sederhana, tapi akan ada respons. Ya, mau ada respon langsung, malam ini di responsnya, atau bulan depan di responsnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi lucunya kadang-kala ada kalimat begini, respons itu tadi. Kita belajar banyak soal respons ya. Misalnya teman kita bilang ini, lu kenapa lu? Gitu ya. Ngapa lu? Ada apa denganmu? Gitu ya. Saudara-saudara, jadi lambang itu, emoticon itu nggak usah dikasih caption apapun dulu, kirim. Nanti waktu ada respons, baru saudara-saudara, itu celah untuk Anda bersaksi. Anda ngerti sekarang? Ya, jadi Anda dan saya harus punya cara yang sederhana untuk ketok pintu bagi orang lain. Pakai digital dan kemudian dedikasikan pelayanan dengan bilang gini, ketika ngapa lu? Kenapa lu gitu ya? Jawab enggak. Itu tadi aku ikut ibadah persekutuan doa Ribka. Anda sudah bersaksi. Itu? Dan kemudian boleh lanjut. Oh, tadi itu firman Tuhan, lalu Anda boleh ceritakan apa yang kita pelajari dan maknai. Bisa saudara-saudara? Yuk kita lakukan. Anda bisa temukan cara yang lebih hebat dan lebih banyak lagi variasinya. Hitungan ketiga, dikirim ya. 1, 2, 3. Silakan ke keluarga besar, WA Group, dan silakan kepada salah seorang BFF-mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan. Pak Riki. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur